Apa sih Pak tantangannya dalam menyelenggarakan debat kemarin ini? Kalau urusan debat, kebetulan kami dalam pelaksanaan pilkada ini tidak hanya sekedar. Apa temuan menarik Pak dari buku ini Pak? Jadi di buku itu diceritakan proses Dengan identitas pesantren. Nah, bagaimana menerima kepemimpinan perempuan Pak? yaitu yang menarik di Jawa Timur pada pelaksanaan Pilgub ini ya, yang Apa harapan Bapak ketika ada teman pemilih atau mungkin teman-teman kita dari KPU daerah lain yang membaca buku ini Pak? Apa harapan Bapak setelah mereka membaca buku ini? ya jadi kita berharap buku yang sudah kami susun ini bisa. Teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona Evita di acara podcast KPU RI. Teman pemilih, episode kali ini kita akan membedah karya penting yang tidak hanya relevan tapi juga strategis untuk mendorong inklusivitas dalam demokrasi elektoral. Kita akan membedah, ini bukunya berjudul Perempuan dalam Debat Pilkada Jawa Timur. Nah, buku ini menyajikan wawasan penting tentang bagaimana perempuan berperan dalam debat politik yang menjadi salah satu momen krusial dalam pilkada. Lalu, mengapa peran perempuan menjadi penting dalam debat politik? Apa temuan menarik dari buku ini dan bagaimana memperkuat posisi perempuan dalam demokrasi? Di studio podcast KPRI sudah hadir bersama saya secara luring Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Pak Aang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Nona. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir dan sharing ya Pak ya tentang buku ini. Ini buku keberapa Bapak? Itu ada 7 riset yang kita lakukan ya dari proses penyelenggaraan pilkada tahun 2024 khususnya Pilgub Jawa Timur, dan diantaranya adalah perempuan dalam debat pilkada Jawa Timur itu. Baik Pak, dari sudut pandang KPU sebagai penyelenggara Pak, bagaimana Bapak melihat dinamika keterlibatan perempuan dalam pilkada Jawa Timur? Ya, jadi kalau untuk Jawa Timur, proses Pilgub sepengalaman saya mulai penyelenggaraan pilkada langsung Pilgub di tahun 2008, 2013, 2018, kemudian 2024 itu selalu ada hal yang baru di penyelenggaraan Pilgub Jawa Timur. Kita ingat 2008 pertama kali pemungutan suara ulang dilakukan itu khusus Pilgub Jawa Timur. Kemudian di terakhir 2024 ada hal baru yang semula mungkin orang menarasikan bahwa kemungkinan calon tunggal karena persyaratan sebelum dirubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi kan ya. Waktu itu seolah-olah di Jawa Timur kemungkinan ada calon tunggal dan nggak ada penantang untuk yang dalam ini petahana ya. Nah ternyata di akhir-akhir ada 3 pasangan calon dan itu satu-satunya provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan calon gubernurnya itu dari unsur perempuan. Dan ini bukan hal mudah mengelola pelaksanaan Pilgub di Jawa Timur dengan jumlah kabupaten kota paling banyak di antara provinsi yang lain. Kalau jumlah pemilih terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Luar biasa. Bicara mengenai debat ya Pak ya, apa sih Pak tantangannya dalam menyelenggarakan debat kemarin ini? Kalau urusan debat, kebetulan kami dalam pelaksanaan pilkada ini tidak hanya sekedar menyelenggarakan proses sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada, tapi kita menyisipkan kebudayaan, kita hidupkan kembali budaya-budaya dari daerah di Jawa Timur. Contoh kita menyelenggarakan kirab, itu konsolidasi budaya. Kemudian dalam proses pelaksanaan debat kita haruskan semua pasangan calon menggunakan pakaian adatnya masing-masing. Itu kita haruskan, dan dalam proses pelaksanaan debat banyak orang yang mungkin nggak tahu di belakangnya itu kan kita juga merumuskan beberapa topik dari isu ekonomi, politik, sosial, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Itu kan melibatkan banyak perguruan tinggi, kemudian meramu sehingga muncul beberapa pertanyaan yang bisa didiskusikan dalam perhelatan debat. Dan
dalam proses debat karena ini menyangkut 3 orang yang sedang berkontestasi. Ya. Mengaturnya itu bukanlah hal yang mudah. Dan perempuan semua lagi. Dan perempuan semua. Terus kan debat itu live sehingga ketepatan waktu, mengorganisir massa yang ada di luar, berkoordinasi dengan pihak keamanan, kemudian dengan teman-teman media dan lain sebagainya itu juga bukan hal gampang ya. Jadi dan alhamdulillah menurut teman-teman TV debat kita itu juga ratingnya cukup tinggi dalam perhelatan 3 kali pelaksanaan debat, dan saya rasa dalam proses debat Pilkada Jawa Timur tentu sesuai dengan harapan kami menjadi pendidikan politik tersendiri, sehingga pada tanggal 27 November kemarin pemilih itu datang ke tempat pemungutan suara bukan karena lantas ada politik uang dan lain sebagainya, tapi karena sudah memahami visi maupun misi dari masing-masing pasangan calon yang disajikan oleh KPU. Baik, luar biasa, berarti magnet debat ini membuat pemilih menjadi pemilih yang cerdas begitu ya Pak ya. Alhamdulillah demikian. Betul, bukan hanya modal dasar elektoral, bukan hanya popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas, namun juga perlu disisipi akuntabilitas, kapabilitas dan kredibilitas. Luar biasa sekali. Pak, bicara mengenai buku ya Pak, apa temuan menarik Pak dari buku ini Pak? Jadi di buku itu diceritakan proses kita meramu beberapa topik yang akan didiskusikan, kemudian bagaimana kita bisa melihat visi maupun misi pandangan dari masing-masing pasangan calon kita uraikan di situ, sehingga teman pemilih nantinya juga bisa menyaksikan kalau kemudian tidak mau memutar ulang via channel YouTube kami, bisa melalui buku itu. Baik juga bisa menjadi pembelajaran bagi KPU daerah lainnya ya Pak ya, untuk menjadi benchmarking begitu. Baik Pak, bicara mengenai Jawa Timur, ini kan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar kedua setelah Jawa Barat, dan Jawa Timur ini lekat dengan identitas pesantren. Nah, bagaimana menerima kepemimpinan perempuan Pak? Ya, itu yang menarik di Jawa Timur pada pelaksanaan Pilgub ini ya, yang kemudian semula perspektif orang itu terhadap para kiai soal kepemimpinan perempuan itu kan juga tidaklah gampang. Sebagian besar juga masih anggapan bahwa seorang pemimpin itu adalah laki-laki, dan di Jawa Timur dalam tahun 2024 ini Pilgubnya semua pasangan calon gubernurnya itu perempuan. Ini yang kemudian artinya pandangan bahwa di Muslim pemimpin itu harus laki-laki itu sudah bisa ditoleransi dengan hadirnya pelaksanaan Pilgub Jawa Timur, bahwa calon gubernur pun boleh dari unsur perempuan, bahkan partai Islam pun mengusungnya juga sama calon perempuan. Itu, mentoleransi itu, dan alhamdulillah pelaksanaan Pilgubnya juga minim kendala. Kemudian bisa dari forum debat itu bisa memberikan pendidikan politik kepada pemilih untuk mengetahui lebih dalam pasangan calon yang nantinya akan dipilih waktu pemilu kepala daerah. Baik, luar biasa sekali Bapak. Mungkin ada teman pemilih yang bertanya nih, bagaimana cara mendapatkan buku ini Pak? Siapa tahu ada teman pemilih yang nonton yang mau baca begitu Pak. Pasti pada penasaran nih. Ya, kalau cetak memang kita sebar di masing-masing kabupaten kota, khususnya ke lembaga-lembaga perguruan tinggi maupun lembaga yang kemarin melakukan pemantauan pemilu ya, kepala daerah. Kemudian kalau teman pemilih ingin mendapatkan buku e-booknya, itu bisa diakses di laman website KPU Jawa Timur. Wah, tersedia berarti e-booknya. Gratis ya Pak? Gratis. Luar biasa. Gratis teman pemilih untuk mendapatkan pendidikan politik begitu ya Pak ya? Sosialisasi dan pendidikan pemilih. Baik Pak, apa harapan Bapak ketika ada teman pemilih atau mungkin teman-teman kita dari KPU daerah lain yang membaca buku ini Pak? Apa harapan Bapak setelah mereka membaca buku ini? Ya, jadi kita berharap buku yang sudah kami susun ini bisa bermanfaat, khususnya para teman-teman para pegiat pemilu, kemudian para peneliti mungkin, bagaimana kemudian dalam buku itu kita bisa menjelaskan
kedetailan dalam penyelenggaraan debat, yang mana dalam proses debat itu ya bukan hal mudah menyelenggarakannya. Bahkan untuk mau debat maksimal, pelaksanaan sesuai dengan regulasinya maksimal 3 kali pun itu kan kita bisa laksanakan, dan mudah-mudahan ini jadi bahan untuk pihak-pihak yang memerlukan dalam proses penelitian ataupun hal yang lain. Dan saya rasa dokumentasi yang kita tuangkan dalam buku ini sangat bermanfaat untuk perbaikan penyelenggaraan pilkada di tahun-tahun berikutnya. Luar biasa. Baik, lalu apa pesan untuk teman pemilih yang sedang menyaksikan tayangan ini, Bapak? Ya, teman pemilih, kami berharap bahwa proses penyelenggaraan yang sudah kita selenggarakan di tahun 2024 ini bukanlah penyelenggaraan yang mudah, kemudian juga menghabiskan biaya yang cukup tinggi, dan kami berharap ada masukan, koreksi, mungkin kaitan dengan buku itu tidak segan, tidak canggung disampaikan ke kami untuk perbaikan di proses-proses berikutnya. Berarti betul-betul KPU terbuka begitu ya Pak ya, Iya. Justru membuka ruang untuk kolaborasi. Mari kolaborasi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih partisipatif dan lebih baik. Baik, terima kasih sekali Pak Ketua, Pak Ang, Terima kasih. untuk waktunya dan insight-nya khususnya yang luar biasa, dan terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Semoga ke depan panggung politik kita semakin inklusif begitu ya Pak ya, Iya. Dan demokrasi kita juga semakin membaik, dan tetap kritis, tetap partisipatif, dan tetap semangat berdemokrasi. Sampai jumpa teman pemilih.